أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرى هادم اللذات الموت الموت الموت. وقال اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن علي رضي الله عنه لا تخرجوا من الدنيا إلا بالإيمان. Saudara sekalian, majelis yang kita buat mungkin masih terlihat kecil oleh manusia, tidak lebih daripada 100 orang. Kecil dilihat oleh manusia, tapi sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hisab dalam hati, meyakini dengan apa yang menjadi hadis Nabi, malaikat ini berkerumun atas kita sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka buat kesaksian, sungguh hamba-hamba Allah, mereka duduk dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kalau sengaja kita mau tobat, Allah alam tobat kita diterima atau enggak. Tapi siapapun mereka yang duduk dalam majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan kita maghfir, mengumpulkan dosanya, terima tobatnya sekali. Ya. Zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita penzina. Dia menyesali perbuatan zina yang dia lakukan. Datang kepada Nabi buat pengakuan, minta untuk dilazam, asalkan dia ini mendapatkan daripada maghfirah, pengampunan dosa. Di hatinya ada kekhawatiran, belum lagi dia ini bayar apa yang menjadi kesalahannya berbuat zina. Pada saat itu hukum qisas berlaku. Yang zina dirajam, dapat kafarah, diampuni dosanya. Dia ada perasaan khawatir, belum lagi tunai dia ini menerima hukuman, khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami bahwasanya aku telah berbuat zina. Nabi tertegun, salut juga ini wanita konsekuen dengan maksiat yang dia lakukan. Maka dia katakan, wanita rajamlah saya wahai Nabi. Semakin lagi salut Nabi kepada itu wanita. Ditanya oleh Nabi, wahai fulana, apakah kamu mengandung buah daripada perjinan yang engkau telah berbuat? Betul wahai Rasul, aku sedang mengandung hasil daripada perjinan yang aku telah lakukan. Lahirkan itu baik, kata Nabi. Tiba masa 9 bulan 10 hari setelah bayi lahir, keluarga datang kepada Nabi. Nabi janji, ya Rasulullah, anak sudah lahir, tolong rajam saya. Masya Allah. Nabi sampaikan, wahai fulana, ketahuilah bahwasannya ada seorang anak yang baru lahir ini memiliki hak untuk disusui selama 2 tahun kurang lebih lamanya. Susui anak engkau. Baik wahai Nabi, tolong tepati janjimu wahai Rasulullah pada ini. Kalau kita berzina, dia balik ke arah pulang ke rumahnya. Nabi menangis, saudara sekalian. Harum melihat kesungguhan ini wanita pendidik yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Datang satu masa, anak pun sudah tidak menyusu, kurang lebih 2 tahun, kembali kepada Nabi, nagih janji, minta dirajam. Dengan berat hati Rasulullah SAW ini perintahkan kepada para sahabat untuk gali lubang sebatas daripada leher manusia. Lepas daripada itu diperintahkan ke wanita masuk ke dalam lubang tersebut. Masing-masing sahabat yang hadir pada saat itu, Nabi perintahkan untuk memegang daripada sebongkah batu. Dengan takbir Nabi perintahkan kepada mereka untuk melempar itu wanita berzina pada sekalian. Masya Allah. Jangan katakan Islam kejam. Dalam Islam ini nanti akan ada satu masa berlaku, mengorbankan yang satu, menyelamatkan yang banyak dengan mudah. Maka pada saat itu saudara sekalian, ketika acara perajaman, mati itu wanita, terpercik darahnya kemana-mana. Satu orang sahabat kena darah wanita penila tersebut. Dia merasa jijik dan berkata-kata, subhanallah, dia katakan, aku telah terpercik darah wanita pencina. Merasa jijik dia. Nampak daripada roman wajahnya terlihat, saudara sekalian. Nabi nggak suka melihat pemandangan pada saat itu. Maka Nabi sampaikan kepada dia, itu sahabat dan sahabat yang lain, janganlah kalian mengucap kata seperti itu. Ketahuilah bahwasanya taubat wanita pencina ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan asbab pengampunan dosa dirinya, kedua orang tuanya, ahli keluarganya, bahkan seluruh dosa penduduk kampung Madinah katanya. Masya Allah. Mengorbankan satu mengambilnya banyak. Makanya beruntung kita hidup di akhir zaman, saudara sekalian. Belum lagi berlaku syariat daripada Islam nanti yang mulia. Apalagi kalau kita ini kena syariat Nabi Musa di zamannya, masya Allah repot. Ada satu orang kaum Nabi Musa, dia ini buat satu maksiat, maka tumbuh korek di wajahnya tidak mulia, seperti tompel. Maksiat lagi tambah lagi jadi 2. Makin banyak maksiat, sekujur tubuhnya ini penuh dengan korek, saudara sekalian. Jadi mereka ketahuan kalau jalan-jalan banyak koreknya, banyak maksiat ya. Tapi untuk kita umat akhir zaman, Allah punya sifat satar, maha menutup aib, dimanja kita umat akhir zaman, diistimewakan. Banyak kesalahan yang kita buat, tapi aib kita tutup. Kalau dosa ini memiliki daripada bentuk rupa dan punya bau, mungkin nggak ada satu orang pun mau dekat dengan saya dan kita semua yang mulia. Dosa yang kita lakukan secara terang-terangan berjamaah, dosa yang kita lakukan dalam kesunyian sendiri-sendiri hati yang mulia. Masya Allah. Ya. Allah. Tapi maha baik Allah Subhanahu wa taala, memiliki daripada sifat satar, maha menutup aib. Zat yang maha menutup aib adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditutup aib kita, saudara sekalian. Dosa yang pernah kita buat orang nggak tahu hati yang mulia. Sehingga kita ini masih percaya diri jalan kemana-mana, ketemu kawan, ketemu saudara-saudara sekalian. Coba kalau kita hidup zaman Nabi Musa, jalan-jalan banyak orang, masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habis maksiat ya, masya Allah. Kenapa kok tahu orangnya banyak? Allah Akbar, masya Allah. Allah Akbar. Kita udah dimanja oleh Allah, hidup sebagaimana akhir zaman, tapi nggak tahu diri yang mulia. Nggak tahu diri. Memang 2 perkara ini, saudara sekalian, yang harusnya ada dalam kehidupan kita, tapi susah kita buat wujud dalam kehidupan kita. Ini kalau ada 2 perkara, kita akan bahagia. Sering dibahas oleh ulama. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan kesusahan. Ini susah dengan mulia. Butuh kekuatan iman. Kalau nggak ada kekuatan iman, nggak bisa syukur, nggak bisa sabar dengan mulia. Karena kata alim ulama, jangan lagi untuk syukur dan sabar. Sholat berjamaah di masjid, baca Quran 1 hari 7 juz. Untuk istighfar, melafazkan astagfirullahaladzim sekali saja, butuh hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada hidayah dan pertolongan Allah, lisannya ini fasih bicara pedaan, bahkan bicara maksiat dia ini, masya Allah, handal. Kalau nggak ada hidayah dan pertolongan Allah, tapi lisannya akan kaku bicara sesuatu yang hubungan dengan asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Mengucapkan istighfar sekali saja dia kaku lisannya, saudara sekalian, nggak mampu hal yang mulia. Lebih daripada itu, ada orang mengucapkan salam, untuk jawab waalaikumsalam pun dia nggak mampu, saudara sekalian. Tes nanti
Beres pulang dari Bogor ke Jakarta, jumpa orang di jalan nggak kenal, padahal dia Muslim. Assalamualaikum, telinga-telinguk dia nggak jawab salam kita. Banyak yang begitu dengan mulia. Ya. Karena untuk jawab salam pun butuh hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tinggal di masjid selama 3 hari 3 malam saudara sekalian. Bangun malam qiyamul lail. Bicara agama, Masya Allah. Dengar. Ini butuh hidayah dan pertolongan Allah. Karena di luar sana masih banyak mereka yang alergi ketika ada orang ingatkan dia untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi 3 hari di sini yang dibicarakan Allah lagi, Allah lagi. Masya Allah. Allah terus ada yang mulia. Kita ini orang-orang yang nggak jelas latar belakang saudara sekalian. Makanya harus syukur. Dikenalkan dengan usaha dakwah. Sekarang adalah pertolongan saudara sekalian. Nah, maksiat udah dulu. Mati masuk surga aja, Masya Allah. Nah, Allah. Perasaan dalam hati bahwasannya kami atau aku adalah hamba ini harus ada terus. Ini buat kita semua. Perasaan hamba ini harus kuat dalam hati. Wujud. Saudara sekalian dan mulia, padahal satu perkara yang banyak menipu kita dunia. Ini Masya Allah. Apapun fasilitas segala sesuatu yang kita butuhkan, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi berapa banyak di antara mereka yang gara-gara dunia mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang menipu, enak dipandang dengan mulia. Masya Allah, manis dirasakan, tapi enggak sedikit celaka mereka ini karena dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi gitu, maka ke zaman Nabi Adam di dalam surga ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Karena dunia pun jadi hilap buat dosa. Surga ini 1/4 di mana kita ini bisa melampiaskan apa yang menjadi keinginan hasrat hawa nafsu yang di dunia nggak dapat, di surga itu dilampiaskan. Yang susah kawin ini jangan khawatir, doakan juga insya Allah. Masya Allah. Nah? Karena tolong antara perempuan yang sebaik-baiknya wanita saudara sekalian. Nabi Adam ini diciptakan Allah untuk menghuni surga dengan istri Hawa dihantar juga. Semua boleh dinikmati oleh Nabi Adam dan Hawa. Satu perkara yang tidak boleh mereka buat, jangan makan buah khuldi. Dekat pun jangan. Nabi Adam yang mana kuat, tapi perempuan ini luar biasa, digoda sama iblis, Siti Hawa merayu Nabi Adam. Makanya potensi wanita banyak. Yang paling mencolok 2 perkara, wanita pandai merayu, mudah nangis. Iya betul. Masya Allah, berapa banyak kawan-kawan yang 4 bulan nggak jadi gara-gara dirayu supaya nggak berangkat 4 bulan aja. Bukan lagi 4 bulan, 40 hari, 3 hari aja. Masya Allah. Dirayu jangan berangkat, nanti aja nggak jadi juga hasilnya mulia. Dengan pertimbangan macam-macam. Nggak tebuk dirayu, nangis itu perempuan. Kita punya istri, luluh kita punya hati, nggak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Ajib memang perempuan ini. Bukan lagi level kita, level Nabi, Masya Allah. Maka dirayu Nabi Adam nggak tembus, nangis, sudah kalah, udah nangis, Masya Allah. Akhirnya Nabi Adam petik itu buah, dimakan sama mereka berdua. Surga ini tempat yang paling baik, suci. Ahli surga ini makan, minum, nggak keluar. Masya Allah, nggak keluar. BAB tak, mohon maaf. Jangan harap ahli surga, kalau kita jadi ahli surga, kebelet nyari toilet, nggak akan dapat nanti kuliah. Di surga nggak ada toilet, nggak ada kloset, nggak ada, saudara sekalian. Masya Allah, nggak ada. Kotoran ini keluar seperti gas lewat pori-pori, saudara sekalian. Dan baunya ini lebih harum daripada bisik, kata ahli ulama. Masya Allah. Nggak percaya, mati dulu. Masya Allah. Allah. Iya betul, saudara sekalian. Karena surga suci, ya penghuninya suci. Nah, jadi nggak ada tempat BAB. Nabi Adam dan Hawa, istrinya, sudah makan 1 bulan diharamkan. Jadi dirinya udah nggak suci lagi. Kalau tiupkan ke perut mereka ini,
perasaan ingin buang hajat BAB karena sudah nggak bersih lagi dia. Mereka berdua ini Masya Allah nggak ada tempat untuk buang hajat di surga. Maka Allah ciptakan dunia untuk mereka buang hajat. Masya Allah. Allah ciptakan dunia ini diturunkan mereka berdua kalau dunia untuk buang hajat, saudara sekalian. Ini satu analogi perumpamaan. Dunia ini, saudara sekalian, tahu bahkan seperti toilet atau kloset, saudara. Tempat diri kita ini buang dosa. Buang dosa, mati kembali kepada Allah dan suci, masuk surga. Allahu Akbar. Dari akhir zaman ngomongin bidadari, lewat yang baheno, Masya Allah melong dia. Allah. Iya ngomongin bidadari, Masya Allah. Saudara sekalian, teman-teman seperjuangan dalam usaha agama, Masya Allah. Kalau kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan kesan dengan apa yang menjadi nikmat ini datang dalam iman. Kalau datang kita syukuri. Gunakan sebagai sarana untuk sempurna atau akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu hadirin yang mulia. Pak Decep Ustaz Al-Mahfuz sering sampaikan, dunia jilul akhirah. Dunia adalah bayang-bayang. Nggak ada yang pernah sukses ngejar bayang-bayang di antara kita, saudara sekalian. Kemarin dibahas lagi istilah, teman-teman banyak yang belum dengar. Masya Allah. Kalau burung nggak terbang-terbang di atas, bayang-bayangnya ada di bawah. Burung ini kadang ngajak dia terbang, nukik lagi kanan kiri, bayang-bayangnya ada di tepi, ada di dinding, Masya Allah, ada di lembah, di kolam yang mulia. Kalau kita sibuk kejar bayangan itu burung nggak dapat yang mulia. Tangkap burungnya, paket dengan bayang-bayangnya kita dapatkan, saudara sekalian. Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, Allah hijrahkan kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita hubungkan diri kita dengan agama. Hanya sesuatu, apapun bentuknya, siapapun mereka, kalau ada hubungan dengan agama, Allah berikan kemuliaan. Ini musola sangat sederhana. Ya betul, karpetnya murah. Ya, dibandingkan dengan karpet yang ada di istana. Tapi Allah berikan kemuliaan tadi. Walaupun dalam musola yang sedikit agak miring, Masya Allah, kecil, karpetnya tipis, murah. Siapapun mereka masuk musola, yang sekarang kita duduk sama-sama di sini. Jokowi datang ke sini harus buka sendal, buka sepatu. Kenapa? Karena karpet yang ada di sini ada hubungan dengan agama. Karpet di istana mahal, tebal-tebal, tapi nggak ada hubungan dengan agama. Siapapun yang masuk pakai sendal, pakai sepatu ini. Ya. Pak Kiai Mukhlisun sering sampaikan berulang-ulang, jangan lagi manusia, hewan ada hubungan dengan agama, Allah berikan kemuliaan. Nabi Sulaiman pernah kumpulkan semua hewan. Telah kumpul satu binatang nggak ada hudhud. Aina hudhud, kemana hudhud? Awas kalau hudhud pulang nggak bisa berikan alasan yang kuat dari mana dia pergi, akan aku sembelih hudhud, kata Allah. Nggak lama datang burung hudhud. Hudhud ini burung hitam kecil, terbang di ini, plek, Masya Allah. Dari mana hudhud katanya? Semua kumpul, kamu nggak ada. Kalau kamu nggak bisa berikan alasan yang kuat, akan aku sembelih kau karena Allah. Wahai hudhud, tenang Nabi Allah katanya. Ketika aku terbang di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan aku satu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Dia dan pengikutnya buat kemusyrikan sembah matahari. Wajib bagi kita sebagai Nabi Allah untuk buat dakwah kepada mereka. Ada kerisauan. Allah berikan kemuliaan. Asbab daripada burung hudhud bagi Al-Ghazali, Nabi Sulaiman risau satu negeri masuk ke dalam Islam yang mulia. Namanya Allah berikan kemuliaan, cantumkan dalam Quran jelaskan. Namlah, semut betina, zaman Nabi Allah Sulaiman juga. Sekejap dia hubungkan diri dengan agama, ada pikir untuk sesama semut. Ketika dia lagi interaksi, Allah perdengarkan telinga semut betina itu namlah. Dalam langkah pasukan Nabi Sulaiman dengan kudanya akan melewati jalan di mana tempat mereka yang mungkin di bawahnya.
Ini kalau nggak jauh lah, muter silaturahim katanya kepada masyarakat tersebut, khawatir mereka malah terinjak. Namla jauhlah hadirin yang mulia, semut betina jauhlah. Ini ahbab, masya Allah, nggak pernah dia dibuat jauhlah di makominya. Nggak punya ahbab tapi nggak mau gerah hadirin yang mulia. Kalah sama semut betina namla. Nggak punya nyali kita harus silaturahim sama tangga kita. Masya Allah. Maka saudara sekalian, jauhlah apa kalam yang dia sampaikan. Ya ayyuhan namal, udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masyarakat semut, masuklah kalian semua ke dalam sarang-sarang kalian jikalau kalian ingin selamat daripada kematian. Akhirnya selamat masyarakat semua. Allah berikan kemuliaan. Namla dicantumkannya. Ini namanya sebagai nama satu surat di antara sekian banyak surat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini mulia, benda-benda, binatang, sekejap saja dia hubungkan diri dengan agama, Allah berikan kemuliaan, apalagi manusia. Al-insan asraful makhlukat, makhluk yang paling mulia hidup dalam dunia adalah manusia. Sudah mulia dia fitrahnya. Dia hubungkan dirinya dengan agama. Allah berikan value lebih, hadirin yang mulia, nilai lebih. Masya Allah. Allah akan berikan dalam kehidupan dia kehidupan yang mulia di alam dunia, sementara akhirat yang kekal selama-lamanya. Masya Allah. Kita ini banyak salah paham. Dari awal dicekokin satu nasihat salah juga dari orang tua kita. Mohon maaf. Doakan mereka yang mulia supaya lurus dalam berpikir. Apa nasihat orang tua kita dulu? Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang tua. Nah, sungguh-sungguh kamu belajar. Nah, sungguh-sungguh kamu kerja. Tapi jangan lupa ibadah. Padahal nasihat yang betul. Nah, sungguh-sungguh kamu ibadah. Jangan lupa kamu belajar dan kerja. Itu yang benar yang mulia. Masya Allah. Ini banyak dibolak-balik saudara sekalian pada saat ini yang mulia. Akhirnya yang mulia, kita berikan banyak waktu sisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau Allah ini nggak berikan sempurna kebahagiaan dalam kehidupan kita saudara sekalian. Karena kita banyak berikan waktu sisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haus, masya Allah. Haus. Allah, udah jadi, masya Allah. Salah. Nggak peka, ya. Parah. Yang nampak aja nggak peka, apalagi nggak nampak saudara kalian, masya Allah. Iya. Perkara yang nampak aja yang ngomong udah ceket begini, masya Allah nggak peka, apalagi yang goib kan dia. Jadi wajar tukar 4 bulan susah, yang nampak aja nggak peka saudara sekalian, masya Allah. Lu ceket kayak gini, tidak ya, masya Allah. Orang beriman itu saudara sekalian, dia ini harus paham dengan isyarat. Nggak usah pakai kalam, aus, nggak usah. Iya, orang beriman takwa itu dengan isyarat cukup saudara sekalian. Udah megang-megang hati korowa ini tadi, masya Allah. Nggak peka-peka yang mulia. Pantes nggak bisa hidupkan amal di makomi. Masya Allah. Makomi lagi. Iya, saudara sekalian. Dan ketika taat kita nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan, mulai Allah Subhanahu uji kesungguhan kita. Ada yang dulu dengan datangnya kesenangan, dia bertahan, ada yang kolaps. Datang susah, ada yang bertahan, ada yang kolaps. Kita ini banyak salah paham. Kalau datang nikmat kesenangan, berkah katanya, masya Allah. Datang susah musibah, masya Allah. Untuk yang beriman, datangnya nikmat kesenangan saudara sekalian, ini ujian dianggap. Datangnya daripada kesusahan pun dianggap ujian saudara sekalian. Kata Nabi SAW, aku tidak khawatir umatku dipuji dengan kesusahan. Yang aku khawatir tatkala mereka dipuji dengan harta, pangkat, jabatan, dan kebenaran saudara sekalian. Ya. Dia pikir dia jadikan target supaya kaya akan jadi dermawan, sudah kaya salah apa?
orang yang paling gigih di dunia. Nah, makanya kemarin saya dapat pertanyaan, Masya Allah aja, yang sudah tahu diam, Masya Allah. Nah, kalau ada yang ngasih duit 1 miliar sama Bang Denny, nah, seandainya yang ngasih duit 1 miliar, antum ini punya duit 1 miliar, Masya Allah. Berapa persen yang antum mau bagi diinfakkan untuk agama, fakir miskin, yatim dan lain sebagainya? Berapa persen? Jawab. Ayo, jangan jawab yang lain. Ayo, berapa persen? Separuhnya, masih bagus lah. Ya, ada yang jawab rata-rata 2,5%, 10%. Habiskan semuanya hadirin yang mulia, gampang, tinggal ngehayal lagi. Allah. Ngehayal aja pelit, apalagi beneran ada yang mulia. Pantas cekes itu kita yang mulia, Masya Allah. Allah. Susah terus hidup kita karena pelit. Ngehayal aja pelit tadi yang mulia. Gampang habisin semuanya, tinggal ngehayal lagi yang mulia. Masya Allah. Lebih banyak lagi. 2M ya. Ini menentukan hadirin mulia jawaban masih bagus lah, ada 2,5%. Nggak akan sukses orang yang begitu mah jawabnya yang mulia. Ngehayal aja pelit, apalagi beneran yang mulia. Masya Allah. Habisin semuanya, tinggal ngehayal lagi gampang hadirin mulia. Nggak ada ruginya saudara sekalian. Masya Allah. Oh jadi pantas jawabannya itu kenapa hidup kita insya Allah nggak amanah, nggak dikasih rezeki banyak takut lupa karena ngehayal aja pelit terjemahnya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Saudara sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Ada orang jauh daripada agama. Masya Allah. Ada orang jauh daripada agama seolah-olah hidupnya senang. Ini jangan syirik kita ini. Hasad hasud nggak boleh. Bukan berarti dia ini orang lebih mulia daripada kita. Kok gua habis tobat katanya dekat sama Allah, ibadah, rezeki saya, Masya Allah. Ini cinta Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita. Kenapa dikatakan demikian? Orang yang jauh daripada agama seolah-olah dia kehidupannya ini gampang luas secara keduniawian yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabiskan nikmatnya di alam dunia supaya nggak ada sisa, mati dia di akhirat tinggal siksa selamanya. Masya Allah. Ada orang taat, Masya Allah, dulu maksiat duitnya banyak, taat duitnya sedikit dan yang mulia, seolah-olah lubang rezekinya jadi kecepet dan yang mulia. Bukan benci Allah sama dia, ini cinta Allah sama dia juga saudara sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau dikasih banyak dia ini nggak akan sukses, nggak akan bertahan karena dia mau infak dari uang miliar cuma 2,5%. Ya. Masya Allah, nggak dikasih. Ini cinta Allah, udah dikasih segitu aja, seolah-olah menderita. Allah benci sama dia, enggak. Ini bentuk cinta Allah kepada dia saudara sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mau habiskan hadirin yang mulia, mau habiskan kesusahannya di alam dunia supaya nggak ada sisa, mati di akhirat tinggal dia mendapatkan nikmat selamanya di surga. Masa. Hadirin saudara sekalian, Masya Allah, udah saatnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ganteng kasih Pak Ajari ini, Masya Allah, mau hijrah dari Allah. Yang jelek-jelek nggak mau. Allah, Masya Allah. Ngaca aja coba. Ganteng apa jelek kita? Dengan fisik. Hah? Mendingan lah. Allah. Si Danto, dia berasa wajahnya seperti apa kan? Masya Allah. Makanya dia bayar buat ngegedein hatinya hari yang mulia. Kalau umat kaum Nabi terdahulu, katanya, yang dakwah ini nabinya doang, dan yang diangkat jadi nabi dipilih yang paling ganteng. Tapi baiknya Allah kepada umat akhir zaman, mau ganteng mau jelek boleh dakwah. Masya Allah. Anda bilang bela diri ya, Dre. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, nggak usah ragu lagi. Kata Imam Malik rahmatullah alaih,
Tidak akan kembali menjadi baik kehidupan umat akhir zaman kalau tidak buat perbaikan sebagaimana perbaikan yang pernah dibuat oleh umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Makanya abang-abang ini, masya Allah, yang ganteng-ganteng beli Cherokee, masya Allah, gerung, masya Allah. Gerung, masya Allah. Jaga bang, masya Allah. Masya Allah. Iya, harus istiqomah, harus istiqomah. Udah ganteng dunia pernah dapat nasihat udah, masya Allah. Tinggal tohatnya, umur 40, tinggi 37, masya Allah. Tinggal tohatnya. Ini dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara sekalian, manusia mah hitungan akhirnya mulia. Allah nggak pernah hitungan namanya. Punya intan berharga, tapi kalau udah jadi debu, siapa yang mau beli debu intan yang kita bawa ke tukang permata? Intan segera debu nggak ada yang mau beli. Tapi maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bawa iman mati ini, walaupun dia ini cuma bawa iman sebesar debu, seorang muslim mati bawa iman cuma sebesar debu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan surga nanti ganjarannya yang luar 10 kali lipat dunia. Ada hitungannya, masih ada laku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Allah sama kita saudara sekalian. Masya Allah. Nggak kebayang kalau kita mati dalam keadaan tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali ini maksiat, masya Allah, tabrakan hidup lagi, masya Allah, nggak jadi mati saudara sekalian, masya Allah. Ini Allah ini cinta sama kita, dikasih kesempatan. Mungkin ada sifat baik yang dulu pernah kita buat dan kita lupakan, itu adalah ikhlas saudara sekalian. Maka dia dikenalkan dengan usaha Nabi, jadi dai. Jadi dai. Anda yakin nih orang-orang kayak begini ya? Walaupun latar belakangnya nggak jelas, masya Allah, sama dengan saya kita semua yang mulia. Mungkin baik sangat kepada Allah. Allah pandang kebaikan kita sedikit saja mulia. Sedekah kita mungkin masya Allah, care kita bantu orang susah, saudara sekalian kan? Banyak kasihan sama orang, saudara sekalian kan? Pernah belain orang. Kalau ada satu orang ngebully orang yang lain, kita nggak terima dibelain sama kita. Mungkin ini Allah suka. Maka siapapun mereka yang Allah kenalkan usaha agama, dakwah di akhir zaman, usaha Nabi, kata alim ulama, yakinkan ada 70 kebaikan yang Allah suka dalam dirinya hadir yang mulia. Cukup, maka diangkat jadi dai yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Haji. Orang-orang kayak Cherokee ini, masya Allah, belum lagi ngomong coba. Wudunya aja nih, pakai peci, pakai gamis, sholat, orang yang lihat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu yang punya. Kayak si Bayu, badan penuh tato, segitu, wudunya aja tidak dapat, asal hidayah rasanya. Belum lagi senyumnya, masya Allah. Apalagi kalamnya, sudah terbiasa 3 hari. Maka nanti masya Allah saudara kalian, Kang Riki doakan ya sama Rocky istiqomah, amin. Amin. Dakwah sama kaumnya. Amin. Bang Gito Rolis mau berhenti jadi artis dulu. Bukan Nasir sama Ki Abdul Halim. Nah, masya Allah. Kata Ki Abdul Halim, jangan berhenti katanya. Kamu belum punya backup penghasilan yang cukup, susun dulu sampai kamu punya penghasilan yang cukup untuk kehidupan kamu. Dan lagi maslahatnya, kamu bisa dakwah kepada mereka. Kalau kamu ke kota, masya Allah, dengan cara cepat seperti ini berhenti artis, siapa yang mau sampaikan agama kepada orang-orang seperti kamu? Masya. Untuk sementara ini terus jadi artis sambil bawa pikir agama kepada mereka. Masya Allah. Iya. Masya Allah saudara kalian. 3 perkara kata Haji Abdi pernah datang dalam kehidupan sahabat. 3 perkara nih pernah datang dalam kehidupan para sahabat. Sahabat diuji dengan 3 perkara. Yang pertama datangnya harta. Ini menggiurkan yang mulia. Mereka istighfar, tobat, istiqomah, taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkesan. Yang kedua saudara sekalian, datangnya tahta.
tawaran-tawaran kemasyuran, ada yang mulia, diangkat jadi pejabat. Pejabat kalau nggak ada agama sombong. Jangan lagi jadi bupati, RT kalau nggak ada agama sombong. Coba sering nyaksikan kan? Pak mau masuk jamaah, sombongnya bukan main, masya Allah. Padahal baru RT ada yang mulia. Masya Allah, iya. Allah Akbar. Ribet untuk kebaikan birokrasi nama Pak RT yang nggak ada agama, saudara-saudara. Jadi hijau. Datang kepada para sahabat, mereka nggak kesal, dinafikan, taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dikejar wanita yang mulia. Mereka pun nggak kesal seperti itu, masya Allah. Dulu semua di like, iya di medsos tuh di like, minta callback, masya Allah, masya Allah. Itu, Yoi. sahabat Nabi nggak kesal dengan mulia, istighfar taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan mereka, nggak kesal dengan suatu dan keadaan. Kita ini masya Allah, hadirin yang mulia, nggak punya harta, tahta juga nggak datang, masya Allah. Nggak dikejar wanita, lemah dalam dakwah dan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Kalau kayak mereka ini goyang-goyang dikit wajar bro, nah ente Allah Akbar, masya Allah, canda tuh. Iya, Allah. Maka perkara itu saudara sekalian, terakhir saya akan sampaikan, dengan hijrah apapun, siapapun, kualitas Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan dia. Iya, masya Allah. Di sini banyak orang tahu Sumedang yang mulia. Kenapa nggak jual tahu Sumedang? Dapatnya kecil, peminatnya pun kurang. Iya, datang ke Bogor bisa jual tahu Sumedang dengan harga yang mahal. Mas bakso depan sana si Warno, masya Allah. Kenapa nggak jual bakso di Jawa? Ya, orang Jawa dia hijrah ke Bogor jual bakso. Di Jawa duitnya kecil, di sini bisa jual bakso dengan harga yang mahal. Untungnya gede. Nah, banyak yang bermaksiat di Jakarta rata-rata orang Sukabumi, mohon maaf. Iya, perempuan-perempuan yang makan ternyata nggak jelas tuh. Jawa Barat banyak, Jawa juga, Indramayu dan lain sebagainya. Ya, masya Allah. Bahkan di Arab ada yang mulia. Datang orang Indonesia ke Arab untuk maksiat jual dia yang mulia. Ternyata maksiat pun kalau sifat hijrah nilai kualitasnya bertambah yang mulia. Jadi kenapa kita harus hijrah dari Jakarta datang ke Bogor, Purwakarta datang ke Bogor, masya Allah. Karena dengan hijrah apapun siapapun nilai kualitas Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikannya. Sahabat Nabi SAW ini sudah Islam 13 tahun di Mekah. Tapi Allah hanya sebut ya ayuhan nasu, hai manusia. Belum dikatakan beriman. Tapi kalau mereka hijrah bawa agama ke Madinah, maka Allah sebut mereka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ditinggikan, dia punya value lebih hari ini. Masya Allah. Paham bisa ya? Maka saudara sekalian, ajib. Nah, nanti mudah-mudahan kumpulnya kita di sini di wasilah. Kita nanti kumpulan di surganya Allah Subhanahu dengan segala kelemahan, kurangan apa yang kita buat, kalau kita mengatur pengampunan urusan. Nah, masya Allah sekalian, alhamdulillah kawan-kawan sudah bersoal cuma 6 orang. Nah, kita ini jangan lihat mereka cuma 6 orang. Ada alhamdulillah figur tokoh masyarakat dalam dunia entertain, artis-artis, film-film Indonesia dan FTV. Jangan lihat mereka cuma sedikit, di belakang mereka ini ada ratusan orang aja. Kalau sukses mereka jadi dai istiqomah, mereka dakwah kepada kaumnya sama artis yang mulia, masya Allah. Ini saling berikan downline hati yang mulia dan manfaat buat kita yang mulia, masya Allah. Iya. Karena dakwah ini adalah mutu akhirat. Makanya jangan heran nanti ketika ada orang mati, masya Allah. Nah, dia dapat amal kebaikan lebih berat timbangan sebelah kanan, masya Allah. Dia lihat, wih, ada pahala haji, masya Allah. Ada pahala haji. Ya Allah, saya belum naik haji, betul belum hajian katanya. Tapi oleh kamu dakwahi, dia ahli maksiat, tobat, gak lama kemudian dia naik haji, pahala hajinya sampai kepada kamu, masya Allah. Haji, saudara sekalian. Siapa dia? Ya Rukiah, masya Allah ya. Buat dakwah saudara sekalian. Jadi dakwah ini nggak perlu ilmu tinggi-tinggi ya dengan mulia. Seperti orang-orang terapi katakan,
Itu mengajar, harus ada ilmunya. Kalau dakwah cuma ngajak doang, ilmunya ini standar, tak apa, nggak punya ilmu tak apa. Bilal, anaknya Bang Denny masih kecil, ilmunya belum ada. Datang waktu maghrib, diingetin bapaknya, Pak, udah maghrib tuh, sholat itu masjid boleh nggak? Ingetin ngajak bapaknya masjid boleh, cuma ngajak, ngingetin doang. Tapi kalau ngajarin bapaknya nggak boleh, belajar dulu, gitu. Jadi saudara sekalian, masya Allah, kalau cuma ngajak gampang. Alhamdulillah sekarang ada 6 orang yang datang ke sini, masya Allah. Nanti Bang Riki kasih PR 1 bulan 1 aja, masya Allah. Bulan depan yang keluar lagi buat 1 orang. Abang siapa namanya? Firman. Ini ya, siapa punya TO nih ya? Bulan depan diajak hijrah juga, 3 hari, 1 orang. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Syukur kalau dapat 2, 3, 4, masya Allah. Mereka jadi donor pahala kebaikan kepada kita. Jangan lagi banyak saudara sekalian. Ijal ini ngajak 5 orang, artisnya diajak 2, 3 orang, masya Allah. Kalau istiqomah, nggak istiqomah pun pahala tetap dapat saudara sekalian. Apalagi istiqomah. 1 orang saja, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, 1 orang saja aslam diri engkau wahai Ali. Ini Nabi kasih nasihat kepada Ali, wahai Ali, 1 orang saja aslam dirimu, dia mendapatkan kebaikan hidayah, maka cukuplah bagi engkau wahai Ali memiliki bekal untuk senang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. 1 nih, apalagi banyak. Dan umat yang paling dekat dalam kehidupan kita ini adalah istri kita. Ajak juga istri kita dalam kebaikan. Sedia ya? Masya Allah ya. Ajak jalan-jalan bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah, dia betul hadirin mulia. Kalau istri kita nggak ada agama, rusak kita saudara sekalian. Masya Allah, ditinggal mati. Kita punya bini, itu udah mati. Susah cari duit, bikin rumah gedong, kasih mobil juga 2 hadirin mulia. Masya Allah, fasilitas kebendaan di dunia disempurnakan sama kita, dikasih sama bini kita hadirin mulia. Nggak ada nafkah agama cukup sempurna kita berikan kepada istri, ngaco dah. Kayak yang bener ini setia sama kita, kagak saudara sekalian kalau nggak ada agama. Kita ini mati, masuk kubur yang mulia, masya Allah. Hari pertama mata dia merah karena banyak nangis. Iya, yang mulia. Masya Allah. Hari kedua saudara sekalian bukan lagi mata yang merah, mulai bibir yang merah yang mulia. Sibuk pakai gincu, masya Allah. Allahu Akbar. Hari ketiga saudara sekalian, masya Allah, seminggu bukan lagi bibir yang merah, leher yang merah. Pahit, ada yang mulia, dapat kita dipakai orang. Masya Allah. Sementara kita ini kurang bekal iman amal solehnya, masya Allah. Allah terperangkap kita ini, masya Allah. Tersiksa dalam kubur kita ini, hari yang mulia, masya Allah. Merintih kesakitan. Mantan istri kita pun dia ini rinti-rinti juga yang mulia di atas kasur dalam kamar yang kita buat dan kita beli yang mulia. Alhamdulillah, masya Allah. Kira-kira kalau begitu gimana? Baik saudara sekalian, maka berikan nafkah agama yang cukup pada istri kita. Sedia insya Allah. Insya Allah. Ada program masturon, ya. 3 hari ke depan di rumah saya ada masturon, ya. Masya Allah, insya Allah saudara sekalian diikutkan. Ada sisa masa sehari berarti. Kalau Jumat beres, Sabtu bisa datang. Beres kapan nih? Kamis. Kamis beres, Jumat bisa datang berarti. Hari terakhir. Iya. Kecapean bolak-balik, guru buat maksa dia bolak-balik, pokoknya kangen ya Allah, nggak ada capeknya. Ya benar, iya bolak-balik sehari sama balik ya, masya Allah nggak ada capeknya terus kalian betul. Ya nanti wabsi langsung balik Jakarta, pulang lagi ke Bogor, bawa istri. Nah, taruh di rumah saya nanti. Sedia insya Allah ya. Kejar ya. Masya Allah. Benar daripada Allah salah Tuhan saya maafkan manusia tempatnya salah dan lupa. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.